Masih cinta nggak ya? Baik, masih dilanjut kebersamaan kita ya di Halo Kota Batik bersama saya Rify Tawandi dan masih di segmen pertama ya, Serbuk, Senin Berbuku ya. Ada buku The Psychology of Money karyanya Morgan Housel yang mencoba mengungkap bagaimana sih mengatur perilaku kita ya, perilaku manusia di dalam mengelola keuangannya. Nah, membuat keputusan-keputusan di dalam eh, bagaimana kita menggunakan uang. Ya, hari-hari gini sangat penting untuk kita ketahui bagaimana sih cara kita menggunakan uang. Why? Kenapa? Ya, informasi terakhir ya yang saya tahu, dolar naik nih. Dampaknya luar biasa akan sangat signifikan bagi perkembangan ekonomi di kemudian hari. Saya tidak tahu ya apa yang akan terjadi di kemudian hari. Tetapi kalau kita membaca kembali ya tahun 98 aja deh misalnya, 97, 98 sampai 99. Kita tahu ya di era itu kita Indonesia ya mengalami masa-masa krisis. Dan gara-gara harga ataupun kurs dolar ya itu waktu itu sempat naik sampai ke level 18.000 kalau tidak salah. Saya lupa sih. Kalau tidak salah antara 16 sampai 17 itu. Nah, efeknya adalah kondisi ekonomi kita gonjang-ganjing. Harga-harga waktu itu sempat naik drastis. Sementara di sisi lain pendapatan kita nggak pernah bisa naik ngikutin irama dari kenaikan harga itu tadi. Nah, inflasi yang semacam ini berpengaruh pada kehidupan kita dalam keseharian. Maka penting bagi kita untuk menemukan cara atau perilaku di dalam menentukan keputusan penggunaan uang kita. Ya, memang uang bukan segalanya. Tapi kita butuh uang ya kan untuk mencukupi kebutuhan, terutama di masyarakat perkotaan. Nah, berbeda dengan masyarakat pedesaan yang mungkin ya untuk urusan kebutuhan pokok katakanlah untuk pangan ya, ini bisa dikatakanlah misalkan ya nanam aja terus tapi ya itu tadi modalnya adalah tenaga dan banyak hal lah ya, banyak pengorbanan yang juga harus dikeluarkan, harus dilakukan oleh mereka. Tapi kalau misalkan ngomong soal bertahan ya, kira-kira antara masyarakat perkotaan dengan masyarakat pedesaan yang memang benar-benar hanya bertani gitu, kira-kira lebih akan bertahan mana, masyarakat perkotaan atau masyarakat pedesaan menurut Anda kira-kira? Oke deh, saya tunggu opini Anda ya. Sembari saya nunggu opini Anda, saya lanjut lagi untuk pembacaannya. Kita masuk ke bagian kedua. Keuangan akademis ini bertujuan menemukan strategi investasi optimal secara matematis. Nah, teori saya adalah bahwa di dunia nyata orang tak ingin strategi optimal secara matematis. Mereka ingin strategi yang membuat mereka bisa tidur nyenyak pada malam hari. Harry Markowitz mendapatkan hadiah Nobel karena meneliti perhitungan matematis untuk pertimbangan antara risiko dan hasil. Dia pernah ditanya bagaimana dia menginvestasikan uangnya sendiri dan menjabarkan alokasi portofolionya pada tahun 1950-an ketika modelnya pertama kali dibuat. Apa jawab dia? Saya membayangkan kesediaan saya jika bursa saham naik tinggi dan saya tidak ikut, atau jika jatuh dan saya ada di dalamnya. Niat saya adalah meminimalkan penyesalan masa depan. Jadi saya bagi 50-50 antara obligasi dan ekuitas. Nah, Markowitz ini akhirnya mengubah strategi investasinya sehingga lebih terdiversifikasi. Namun ada dua hal penting di sini. Pertama, meminimalkan penyesalan masa depan.
itu sukar dirasionalkan di atas kertas, tapi mudah dibenarkan di kehidupan nyata. Nah, investor rasional membuat keputusan berdasarkan fakta angka. Investor masuk akal membuat keputusan dalam ruang rapat sambil dikelilingi sesama pekerja yang dia ingin bikin terkesan, bersama pasangan yang tidak ingin dikecewakan. Kemudian atau membandingkan dengan pesaing konyol tapi realistis seperti ipar, tetangga, atau keraguan pribadi. Nah, investasi ini punya komponen sosial yang sering diabaikan ketika dipandang hanya melalui lensa finansial. Nah, 2 itu baik-baik saja. Nah, Jason Zweig yang mewawancara Markowitz ketika dia menjabarkan cara investasinya belakangan merenungkan. Pandangan saya sendiri adalah bahwa orang itu tidaklah rasional atau irasional. Kita ini manusia, kita tidak suka berpikir lebih keras. Tidak suka ya berpikir lebih keras daripada yang diperlukan. Dan kita punya hal-hal yang terus menuntut perhatian. Kalau dipandang begitu, tak ada yang mengagetkan mengenai fakta bahwa pelopor teori portofolio modern membangun portofolio pribadi tanpa memperhatikan hasil risetnya sendiri. Tak heran juga kalau dia mengubahnya kemudian. Markowitz tidaklah rasional maupun irasional, dia masuk akal. Yang sering dilupakan dalam keuangan adalah bahwa sesuatu bisa benar secara teknis tapi tak masuk akal secara kontekstual. Pada tahun 2008, sepasang peneliti Yale mempublikasikan studi yang menyatakan bahwa penabung muda harus mengisi rekening dana pensiun menggunakan margin 2/1 atau $2 utang untuk tiap $1 uang sendiri ketika membeli saham. Nah, investor disarankan mengurangi rasionya selagi menua, sehingga penabung mengambil lebih banyak risiko ketika masih muda dan bisa menanggung gejolak pasar lebih besar dan lebih sedikit risiko ketika sudah tua. Nah, kalaupun cara itu bisa membuat uang habis ketika muda, strategi 2/1 itu menghabiskan uang apalagi pasar jatuh 50%. Nah, para peneliti menunjukkan bahwa penabung ini masih lebih baik keadaannya dalam jangka panjang asalkan mereka bangkit kembali, mengikuti rencana dan terus menabung dengan strategi 2/1 sehari sesudah uangnya habis semuanya. Nah, matematikanya ampuh di atas kertas, strateginya rasional, namun itu sangat tidak masuk akal. Tak ada orang normal yang dapat menyaksikan 100% dana pensiunnya habis dan masih tetap tenang sehingga bisa melanjutkan strategi. Mereka bakal mencoba pilihan lain dan barangkali menggugat penasihat keuangan. Para peneliti berkata bahwa bila strategi mereka dipakai, kekayaan harapan ketika pensiun 90% lebih tinggi dibandingkan dana pensiun biasa. Strategi mereka juga 100% kurang masuk akal. Lalu kira-kira strategi yang seperti apa dalam menggunakan uang yang masuk akal? Masih penasaran? Kalau masih penasaran, tetap gabung di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Karena masih menyisakan banyak waktu untuk kita bercengkrama untuk berbicara tentang buku ini. Ya, dan saya tunggu informasi dari Anda, baik melalui saluran telepon 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855420912 ya. Pokoknya masih ditunggu, masih kesempatannya masih panjang sampai pukul 9 malam nanti ya, karena 9 malam nanti ada RKB malam juga. Ya, ditunggu pokoknya, ditunggu beneran, saya tunggu di sini. Ya, saya pengen lihat dulu deh, ngecek dulu siapa nih yang sudah hadir di WA-nya 0855420912. Ah iya,
Ada Pak Gusoro di Karangjompo ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mohon maaf lahir batin Mas. Oke, Karangjompo berawan malam ini sama. Kok bisa ya ngelihat awan malam-malam lagi. Tadi saya sekeluarga dari Mataram mampir ke RKP. Lah, jam berapa Pak? Saya tadi datang jam 4. Terus saya ketemu Pak Dirham, Mas Ozi, Mas Adim, Mas Umam, Mbak Ella, Mbak Tri. Oh ini masih siang nih kayaknya. Ada Ines juga. Sayangnya tidak ketemu Mas Ribut. Monitor saja deh. Iya, kalau saya jam 4. Oke deh. Dikasih info juga dari Pak Agus. Kalau di makam Karangjompo banyak pohon penisilin. Oh iya ya. Penisilin itu bagus tuh untuk penyembuhan ya. Terutama yang luka, getahnya itu untuk luka bagus ya. Oke, ditunggu informasi-informasi lainnya ya. Terima kasih Pak Agus Saro sudah ikutan atensi di 0855420912. Ditunggu juga yang lainnya bisa gabung melalui saluran telepon 02854244474 ataupun melalui WhatsApp di 0855420912.